Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bi khair. Para penonton, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membagikan kita kepada tiga kumpulan, membagikan kita kepada tiga kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqi'ah. Yang pertama disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa bersegera dalam melakukan amal kebaikan. Tidak ada dia dengar satu kebaikan, tidak ada dia dengar satu sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia adalah orang yang pertama yang akan berusaha untuk melakukannya. Maka orang-orang yang seperti ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ramai daripada generasi yang pertama tapi sedikit daripada generasi yang terakhir. Ketika mana keimanan penuh di dalam dada dan hati mereka, mereka yakin akan janji dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang yang pertama dalam amal-amal kebaikan, mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kelompok yang disebut oleh Allah taala ashabul yamin, yakni orang-orang yang mereka ini mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang nantinya juga akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kelompok yang disebut oleh Allah taala sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Ramai daripada generasi yang pertama dan juga ramai daripada generasi yang terakhir. Ketika mana keimanan di dalam hati ini masih lagi turun naik. Ketika mana yakin pada janji dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kadang-kadang kurang keyakinannya. Sehingga ketika mana berbuat amal kebaikan kita akan ada perhitungan, akan ada pertimbangan. Apakah amal kebaikan ini akan bisa mendatangkan ganjaran yang besar untuk kita? Apa keuntungan kita dengan ini amal kebaikan? Walhal kita semua tahu misalnya dengan yang namanya Masya Allah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ada satu Masya Allah tameng yang akan melindungi kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Siyamu junnah kata Nabi. Bagaimana puasa Ramadan itu juga akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bagaimana kita sepatutnya berpuasa Ramadan, bukan saja dengan kita menahan diri daripada lapar dan haus, akan tetapi juga kita menahan diri daripada apa-apa yang bisa membatalkan pahala puasa. Tapi ketika mana iman kita ini turun dan naik, keyakinan kita ini kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang, akhirnya apa? Akhirnya Masya Allah di dalam puasa Ramadan kita banyak melakukan perkara-perkara yang mana bisa mengakibatkan hilangnya pahala puasa. Maka asbab karena perkara yang sedemikian itu, akhirnya apa? Kita kemudian mendapatkan kerugian. Bukan rugi dalam makna kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi derajat kita akan turun kepada peringkat yang kedua, yaitu peringkat ashabul yamin, yang mana walaupun masuk dalam surga tapi karena duduk di tempat yang di bawah,
memandang kepada mereka yang di atas seumpama seperti memandang bintang di langit. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang paling celaka, orang-orang yang paling kesian nasibnya, yakni orang-orang yang disebut sebagai ashabus shimal. Ketika mana ada janji, ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak peduli. Dengan maksiat dan kedurhakaan tetap mereka lakukan, maka pada akhirnya nanti ketika hari kiamat mereka dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Mereka ketika itu bertanya pada Allah, bagaimana ya Allah kami bisa dihimpunkan dalam keadaan buta padahal kami melihat? Maka Allah menjawab, sungguh dahulu kamu lupa akan ayat-ayatku, dahulu kamu lupa akan peringatanku, maka hari ini kamu juga akan dilupakan. Maka hadirin penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah puasa Ramadan ini semakin kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita sehingga kita menjadi kelompok yang pertama, kelompok as-sabiqun as-sabiqun yang senantiasa segera dengan amal-amal kebaikan. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.